Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan 5 ungkapan yang menjadi soal UTS Pendidikan Agama Islam saya pada semester ini. Ungkapan yang pertama, manusia seperti berada di dalam sebuah cangkir. Ungkapan ini menggambarkan bahwa posisi kita sebenarnya seperti berada di dalam sebuah cangkir yang jelas terlihat. Dan yang memegang cangkir itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, walaupun orang lain mungkin tidak melihat apa yang kita lakukan, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, Allah selalu melihat dan memperhatikan kita. Dari sini kita diajarkan bahwa tidak ada satupun perbuatan kita yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Kadang kita merasa aman melakukan sesuatu karena tidak ada orang lain yang melihat, tetapi sebenarnya Allah selalu mengetahui dan memperhatikan setiap gerak-gerik kita. Ungkapan yang kedua, menjalankan dan meninggalkan ibadah ada resikonya. Maksudnya seperti ini, ketika kita memilih untuk menjalankan ibadah, kadang ada resiko yang harus kita hadapi. Seperti dibilang so alim, dianggap pura-pura baik, atau bahkan dicap berlebihan. Jadi beribadah pun ada resikonya. Tetapi ketika kita meninggalkan ibadah pun tentu memiliki resiko yang jauh lebih besar, yaitu dosa. Di sini kita diajarkan untuk sadar bahwa setiap pilihan ibadah tentu ada resikonya. Kita rajin beribadah, dianggap sok suci, kita meninggalkannya pun tentu akan mendapat dosa. Jadi, meskipun kita mendapat komentar dari orang lain, kita harus tetap menjalankan ibadah. Yang terpenting adalah kita fokus pada Allah, bukan pada penilaian manusia. Ungkapan yang ketiga, ibadah kita ibadah butuh, bukan ibadah hamba. Ibadah butuh itu ibadah yang kita lakukan hanya pada saat kita sedang butuh sesuatu. Misal, ketika kita sedang sedih, kita sedang ada masalah, atau sedang ingin meminta sesuatu. Jadi ibadahnya ini tergantung situasi. Kalau lagi susah, kita ibadahnya rajin. Kalau sudah senang, kita longgar lagi ibadahnya. Sedangkan ibadah hamba itu berbeda. Ibadah hamba itu adalah ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas dan tulus. Karena itu memang kewajiban kita sebagai hamba Allah. Jadi, mau senang ataupun susah, ibadahnya tetap dijaga. Ungkapan yang keempat, jangan terburu-buru terhadap terkabulnya doa, dan jangan berputus asa jika yang kau mohonkan itu terlambat. Doa sebenarnya adalah bentuk komunikasi langsung kita kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa apapun yang kita harapkan pasti didengar oleh Allah. Tapi mungkin cara Allah mengabulkan doa itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang kita sudah lama berdoa, tetapi belum juga ada tanda-tanda terkabulnya. Pada saat ini terjadi, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh memaksa, atau bahkan menyerah begitu saja. Karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Ungkapan yang kelima, jangan mencurahkan kesungguhan kepada yang bukan tempatnya. Maksudnya adalah, jangan membuang tenaga, waktu, atau perhatian untuk hal yang negatif atau hal yang tidak penting. Seringkali kita terlalu serius memikirkan hal yang tidak ada kebaikannya, atau justru menyibukkan diri dengan hal yang menguras tenaga, tetapi tidak memberi arti lebih. Intinya, kita harus bisa memilih mana yang harus diperjuangkan dan mana yang harus kita lepas. Jangan sampai tenaga kita atau energi kita habis untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mutiara al-hikam. Yang pertama, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur roja'i inda wujudi zalal. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal ibadahnya adalah kurangnya sifat ar-roja, atau mudah putus asa sewaktu terjadi bencana menimpanya. Maksudnya begini, kadang kita merasa bahwa ibadah kita seperti sholat, puasa, dan sedekah adalah sesuatu yang dapat menjamin keselamatan kita. Seolah-olah kalau amal ibadah kita banyak, sudah pasti kita akan selamat. Orang yang terlalu mengandalkan amal ibadahnya biasanya akan muncul dua tanda. Pertama, ia memiliki roja, yaitu sifat harap rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa bahwa dirinya aman karena memiliki banyak amal, padahal sebanyak apapun amal tetap tidak menjamin seseorang untuk masuk ke surga tanpa adanya izin dari Allah. Yang kedua, ia mudah putus asa ketika terjatuh ke dalam musibah. Karena ia merasa
bahwa nilai dirinya di hadapan Allah hanya ditentukan oleh amalnya, maka ketika jatuh dalam kesalahan, ia langsung merasa hancur dan merasa tidak layak untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Hikmah ini mengingatkan kita bahwa amal itu penting, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah hati yang selalu berharap dan yakin bahwa ampunan Allah tentu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mutiara Al-Hikam yang kedua. Idfa wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfalla yatimmu nitaju. Tanamlah wujudmu dalam bumi ketidakterkenalan, karena sesuatu yang tumbuh dari apa yang tidak ditanam, maka hasilnya tidak sempurna. Maksud dari Al-Hikam ini adalah sebuah ajakan untuk merendahkan diri agar diri kita benar-benar tumbuh secara sehat di hadapan Allah. Dalam kehidupan, kita seringkali ingin terlihat hebat dan mendapat pengakuan dari orang lain. Padahal, seseorang yang ingin benar-benar matang spiritualnya harus lebih dulu dikubur, dalam arti disembunyikan dari sorotan manusia. Bukan untuk hilang, tetapi untuk dibentuk. Seperti layaknya benih yang baik harus ditanam di dalam tanah, terkubur, tersembunyi di dalam kegelapan, tapi justru itu adalah prosesnya. Proses agar akarnya lebih dalam, agar tumbuhannya dapat tumbuh kuat dan akan muncul ke permukaan sebagai tanaman yang sempurna. Begitu pula dengan diri kita. Jika kita belajar, beribadah hanya untuk mencari perhatian manusia, maka diri kita akan rapuh. Kita menjadi mudah kecewa dan mudah hancur ketika tidak mendapatkan pujian. Tetapi ketika kita rela dikuburkan, dalam artian rendah diri, tidak mengejar popularitas, maka Allah sendiri yang akan menumbuhkan kita. Dan tentu saja hasilnya akan jauh lebih kuat. Hikmah ini mengajarkan kita bahwa keikhlasan dan kerendahan dirilah yang menjadi akar dari kesempurnaan diri. Al-Hikam yang ketiga, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi adharu kulla syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dihijab oleh sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan segala sesuatu. Kadang manusia merasa bahwa Allah itu jauh, Allah itu tertutup, Allah itu seakan tidak terlihat dalam hidupnya. Padahal sebenarnya semua yang ada di sekitar kita adalah tanda-tanda kebesarannya. Langit, udara, semuanya adalah ciptaannya. Jadi tidak mungkin Allah tertutup oleh ciptaannya. Justru ciptaannya itulah yang menunjukkan keberadaannya. Jika seseorang merasa tidak melihat Allah, yang tertutup itu bukan Allah, tetapi hatinya sendiri. Hatinya tertutup oleh kesibukan dunia, oleh maksiat, dan kelalaian sehingga ia tidak merasakan dekatnya dengan Allah. Di sini kita diajak untuk membuka hati dan melihat dunia dengan kesadaran bahwa di balik setiap kejadian ada Allah yang mengatur. Semakin hati kita bersih, semakin jelas kita melihat tanda-tandanya di dalam kehidupan. Al-Hikam yang keempat, yaitu min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal mawafiqat wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan, dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Dalam hidup ini, kita pasti pernah melewatkan kebaikan. Misalnya, tidak sholat tepat waktu, tidak membaca Al-Quran, ataupun tidak melakukan hal yang biasa kita lakukan. Hati yang hidup akan merasa bersalah dan ingin memperbaiki diri. Tapi hati yang mati justru biasa saja. Seakan-akan ketaatan itu tidak penting. Begitu juga ketika kita melakukan kesalahan. Hati yang sehat akan merasa menyesal dan ada rasa ingin bertaubat. Tetapi ketika hati sudah mulai mati, seseorang bisa saja melakukan dosa tanpa rasa takut dan bahkan tidak ada rasa keinginan untuk memperbaiki diri. Al-Hikam yang terakhir, la saghirata idza qalbalaka adluh wala kabirata idza wajahaka fadluh. Tidak ada dosa kecil jika kau dihadapkan pada kehadilannya, dan tidak ada dosa besar jika kau dihadapkan pada karunia-Nya. Ketika kita melihat dosa dari sudut pandang Allah, tidak ada dosa yang benar-benar kecil. Karena sekecil apapun dosa, pasti Allah tetap melihatnya dan akan menghitungnya secara adil. Maka kita tidak boleh meremehkan amal buruk, seperti berbohong, menyakiti orang dengan kata-kata, ataupun menunda sholat. Semuanya tetap tercatat dan akan dimintai pertanggungjawaban.
Namun ketika dosa itu kita pandang dari sisi karunia dan kasih sayang Allah, maka tidak ada dosa besar bagi hamba yang ingin kembali kepadanya. Allah Maha Pengampun, dan pintu ampunannya selalu terbuka selebar-lebarnya selagi kita mau bertaubat dan memperbaiki diri. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan kita dalam memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.